teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi sama Ika, dan di video kita kali ini kita bakal ngomongin tentang bantuan apa saja yang diberikan dari negara Jerman kepada masyarakat umum alias rakyat jelata nih. Dan masyarakat umum yang aku maksud di sini bukan hanya warga negara Jerman, melainkan semua orang yang tinggal di sini yang punya izin tinggal tetap. Jadi saya termasuk. Buat yang penasaran, tonton terus videonya. Oke, to the point aja, tanpa banyak cincong aku langsung bahas videonya. Jadi, di Jerman itu memang ada banyak banget bantuan yang ditawarkan kepada masyarakatnya yang memang butuh bantuan. Dan sebenarnya di sini itu kemungkinan untuk jadi gelandangan itu sedikit sekali. Kita mulai dari saat anak dilahirkan di Jerman, itu ibunya dapat Mutterschutz atau lindungan untuk ibu selama 6 minggu sebelum, 8-12 minggu setelah melahirkan. Dan di dalam Mutterschutz ini ibu benar-benar dilindungi, jadi tidak boleh sampai ada kekerasan atau dilindungi dari pekerjaan, nggak boleh sampai ada ibu yang dipecat gara-gara melahirkan, atau waktu sakit itu dapat perlindungan dan macam-macam ya. Terus anaknya baru lahir brodol gitu, langsung dapat Kindergeld atau uang anak besarnya 219 euro untuk satu anak atau 2 anak. Dan kalau punya 3 anak itu bantuannya sebesar 225 euro. Dan kalau anaknya 4 sampai ke atas itu dapat 250 euro per anak. Dan dapatnya itu dari umur 0 sampai 25 tahun. Jadi kalau misalnya orang di sini suka beranak gitu ya, anak sampai 8 gitu, udah gajian tiap bulannya bersih 2000 euro, nggak usah kerja. Terus ada lagi Elternzeit, itu adalah waktu yang diberikan dari pemerintah Jerman untuk mengasuh anak. Bisa ibunya saja, ayahnya aja, atau gantian ya. Itu bisa 3 tahun gak usah kerja dan dapat gaji dari pemerintah. Besarnya adalah 60% dari gaji bersih yang diterima waktu kerja sebelumnya. Jadi kalau beranak tiap 3 tahun sekali itu ibaratnya nggak usah kerja sama sekali. Orang tuanya dapat duit kan, 60% dari gaji biasa, terus anaknya dapat 219 euro. Lumayan kan? Dan obat untuk anak itu dari umur 0 sampai 12 tahun gratis, tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Dan kalau umur 12 sampai 25 tahun itu cuma membayar sekitar 5 euro atau berapa gitu. Jadi kalau mau ngobatin anak yang sakit itu nggak perlu bingung-bingung. Kayak di Indonesia misalnya, aduh nggak bisa berobat gitu, nggak ada di sini ceritanya, karena obat itu gratis di sini buat anak-anak. Terus kalau anaknya udah gede itu kan kuliah kan, bisa Ausbildung atau kuliah biasa. Di sini kuliah itu benar-benar gratis kan. Kita cuma bayar 350 euro per bulan, dan itu pun dapat semester tiket buat transportasi. Dan itu kalau misalnya kita jadi orang biasa aja bayarnya sekitar 600 euro, tapi kalau buat student itu cuma 350 euro buat 1 semester. Kan lebih murah jadi student kan. Terus dapat lagi BAföG, itu bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jerman kepada anak muda yang mau kuliah atau melanjutkan pendidikannya. Besarnya adalah sekitar 850 euro untuk anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, 590 euro untuk anak yang tinggal dengan orang tuanya. Dan kalau uang ini masih kurang, kita bisa ambil, bukan kita ya, orang sini, anak muda di sini tuh bisa ambil kredit dari BAföG ini, dan bunganya sekitar 1,7% per tahun. Ini mah udah murah banget, kayak minjem uang sama keluarga sendiri ya. Dan beasiswa yang sudah mereka dapat itu, mereka cuma harus membayar balik 50%. Jadi kalau misalnya utangnya 20.000 euro, mereka cuma membayar 10.000 euro. Dan itu batas maksimal. Misalnya mereka hutangnya 30.000 euro, balikinnya juga cuma 10.000 euro itu. Dan balikinnya 5 tahun setelah minjem. Jadi 5 tahun itu kan kalau udah kerja, kalau udah mapan ya, 5 tahun setelah lulus gitu. Terus kalau bayarnya secara cash nih, nggak dicicil, itu
cuma dibalikin 8.000 euro aja. Wow. Enak banget kan? Misalnya kita minjem uang dari Bavok ini 30.000 euro dan dibayar cash 5 tahun setelahnya cuma 8.000 euro. Hah? Makanya anak-anak Jerman itu biasanya nggak kerja. Yang kerja sambil kuliah itu cuma orang-orang kayak aku yang dari luar terus kuliah di Jerman dan membiayai kuliah sendiri itu harus bekerja. Dan orang di sini tuh kalau mau kuliah ya kuliah aja gitu, mereka nggak perlu kerja. Terus misalnya mereka kerja itu ya cuma buat ini buat uang tambahan, buat seneng-seneng, buat liburan, atau mereka nanti ke Mallorca, ke Bali, kemana kayak gitu. Jadi ya ampun, enak banget jadi orang Jerman. Terus kalau di sini tuh kan banyak sekali program promosi PhD atau S3 ya istilahnya kalau di Indonesia. Itu di sini mereka itu tidak akan dipungut biaya sama sekali dan mereka biasanya dibayar, dan bayarannya itu hampir sama kayak kerja biasa. Bayarannya itu nggak sedikit ya, sekitar 5.000 euro buat orang yang memang udah lulus S2 dan kerja sambil program promosi S3 itu mereka dibayar 5.000 euro per bulannya. Terus kalau mereka kuliah sampai master itu biaya semester selama kuliah bachelor atau S1 itu akan dibalikin ke kita semua. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya kuliah S1-nya itu benar-benar gratis kalau kita S2. Terus kalau udah kerja nih, kita misalnya kerjanya dapat kontrak 2 tahun, terus kontraknya berakhir gitu kan, belum dapat kerjaan yang baru. Selama kita jadi pengangguran ini, kita akan dapat uang dari pemerintah dan besarnya itu 60% dari gaji kita selama kerja. Dan bantuan ini akan diberikan selama 1 tahun. Jadi kalau selama 1 tahun itu belum dapat kerja, itu nggak usah khawatir karena masih ada bantuan ini, dan ini udah termasuk membiayai asuransi kesehatan kita. Jadi nggak usah bingung mikirin asuransi kesehatan lagi. Kalau misalnya sakit juga ada yang membiayai. Waktu corona ini kita kan banyak yang kehilangan pekerjaan kan, atau misalnya kerjaannya ditutup sebentar, misalnya kayak orang yang kerja di hotel, di restoran, atau di tempat jualan gitu. Gara-gara corona kan mereka harus tutup kan, itu mereka dapat Kurzarbeitergeld, itu bantuan buat orang-orang yang nggak bisa kerja sementara, dan itu besarnya juga 60% dari gaji bersih kita selama masih kerja itu. Aku dulu waktu jatuh ke Kurzarbeit, aku juga dapat uang itu dan enak banget, nggak usah kerja terus dapat duit ya. Terus di sini tuh ada lagi bantuan kayak Wohngeld, misalnya penghasilannya di bawah standar minimal kebutuhan orang untuk hidup di sini, itu akan ditambahi kekurangannya itu dari pemerintah Jerman. Nggak bakalan jadi peminta-minta di jalanan. Dan buat orang yang misalnya nggak ada pekerjaan lagi nih, pengangguran gitu, 1 tahun dapat bantuan kan, terus setelah itu kita nggak dapat bantuan lagi sampai misalnya semua uang kita habis. Setelah itu kita dapat Hartz IV, itu bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang penghasilannya sangat-sangat rendah, di bawah batas kemiskinan. Itu besarnya macam-macam dan diberikan kepada per orang. Misalnya ibu sama anak gitu, anaknya dapat sekitar 300 euro per bulannya dan ibunya itu dapat 450 euro. Terus di Jerman itu kalau kita kerja itu kita selalu dipotong sama kayak iuran pensiunan. Jadi kalau kita kerja di Jerman itu kalau udah tua, pensiun, itu kita dapat pensiunan meskipun bukan PNS. Kalau di Indonesia kan cuma buat PNS aja kan. Kalau di sini siapa aja yang udah kerja dan membayar iuran ini nantinya akan bisa dapat pensiunan ini, dan besarnya itu macam-macam tergantung sama penghasilan kita yang dulu. Dan kalau misalnya penghasilannya sedikit, itu ada batas minimal pemberian pensiunan ini. Syaratnya adalah kita harus bekerja selama beberapa tahun, kayaknya 25 tahun harus kerja di sini dan membayar ini. Dan kalau buat orang asing kayak aku, misalnya nanti aku nggak sampai 25 tahun, aku mau balik ke Indonesia, terus uangnya ini dibalikin apa enggak? Ya dibalikin. Ya, ini kayak nabung sih ya, karena uangnya nggak bisa kita pakai, terus pas pulang nanti ke Indonesia uangnya bisa kita ambil gitu.
Jadi, hidup di Jerman itu emang kita nggak usah khawatir kalau kita bakal jadi gelandangan. Ya, memang karena semuanya itu sistemnya udah teratur. Kalau hidup di Jerman seenak ini nih, uang ngalir terus dari pemerintah ke rakyatnya. Kenapa orang di Jerman itu masih ada yang jadi gelandangan, ada yang masih miskin, ada yang depresi, terus bahkan ada banyak sekali kasus bunuh diri. Itu kenapa? Aku bakal cerita di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di komentar di bawah. Aku pasti akan jawab pertanyaan kalian atau aku bakal bahas di video berikutnya. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan cheers!